warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Direktur PT Cipta Nusantara. Di sini saya selaku konsultan hukum dari PT Trisakti Cipta Nusantara yang bertugas untuk melakukan due diligence terhadap PT Langgeng Sentosa. Adapun batasan-batasan yang saya audit terhadap PT Langgeng Sentosa yakni meliputi 7 hal. Yang pertama, aspek korporasi. Yang kedua, kewajiban pengesahan. Yang ketiga, perizinan. Yang keempat, harta kekayaan perseroan. Yang kelima, asuransi. Yang keenam, perjanjian kredit dan jaminan. Yang ketujuh, perkara-perkara. Aspek korporasi bahwa PT Langgeng Sentosa didirikan di Republik Indonesia pada tanggal 20 Agustus 2014 berdasarkan Akta Notaris Magna Liman Sugianto SH.MKN nomor 33. Akta pendirian dan perubahannya tersebut telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dan Surat Keputusan nomor C1514 HT 0104 tahun 2018 tanggal 10 Agustus 2018. Anggaran dasar perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan. Adapun terakhir dengan Akta Notaris Magna Liman Sugianto SH.MKN nomor 37 tanggal 29 Juli 2018 tentang perubahan pasal 4 mengenai modal. Perubahan tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah diterima sebagaimana telah dinyatakan dalam suratnya nomor C154 HT01 tahun 2005 tanggal 10 Agustus 2018. Adapun maksud dan tujuan perseroan adalah di konsultan, kontraktor, dan supplier untuk seluruh wilayah Indonesia. PT Langgeng Sentosa memiliki professional teamwork. Yang selanjutnya yaitu perizinan. Di dalam perizinan ini meliputi 3 hal. Yang pertama, 1. Izin penanaman modal, bahwa mengenai izin penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang ada di pasal 4 adalah benar dan sesuai. Yang kedua yaitu izin usaha, bahwa mengenai segala izin usaha atas nama PT Langgeng Sentosa adalah benar dan tidak ada masalah. Yang ketiga, izin ketenagakerjaan, bahwa mengenai izin ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan wajib lapor ketenagakerjaan di Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya nomor 7 tahun 1981 Junto Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 18 tahun 2007 adalah telah benar dan tidak ada masalah. Yang selanjutnya mengenai harta kekayaan perseroan, bahwa SHGB mengenai tanah dan bangunan atas nama PT Langgeng Sentosa tidak ditemukan ada masalah dikarenakan SHGB masih berlaku, yakni antara lain yang pertama, HGB nomor 320 sampai 322 garing Laksar Santri Surabaya seluas 350 meter persegi. Yang kedua, HGB nomor 325 sampai 328 garing Smolowaru Surabaya seluas 5.000 meter persegi berakhir pada tanggal 10 April 2025. Tanah dan bangunan, bahwa terhadap 2 SHGB mengenai tanah dan bangunan atas nama PT Langgeng Sentosa adalah benar dan asli terdaftar secara resmi di kantor Badan Pertanahan Nasional atau BPN Surabaya, Jawa Timur. Yang selanjutnya yaitu harta kekayaan bergerak. Yang pertama yaitu kendaraan bermotor, bahwa mengenai PT Langgeng Sentosa yang berkedudukan hukum di Jalan Pila Bukit Mas nomor 25 Duku Pakis, Kecamatan Duku Pakis, Surabaya, Jawa Timur memiliki beberapa aset. Dalam hal ini berupa sejumlah kendaraan pengangkut barang, yaitu yang pertama 1 unit tower crane, yang kedua 1 unit ekskavator, yang ketiga 1 unit mobil crane, yang keempat 2 unit dump truck, yang kelima 1 unit bulldozer atas nama PT Langgeng Sentosa
Adapun salah satu dump truck dalam keadaan sedang berada di bengkel dikarenakan adanya kendala mesin, sedangkan yang lainnya dalam keadaan baik dan layak jalan. Yang selanjutnya mengenai asuransi. Asuransi yang pertama bahwa telah diasuransikan terhadap kerugian akibat kebakaran dan risiko lainnya berdasarkan suatu paket polis yang telah didaftarkan juga pada PT Asuransi Sinarmas, PT Asuransi Jasa Indonesia, PT Asuransi Allianz dan PT Asuransi Prolomas dan PT Asuransi Reliance Indonesia dengan nilai pertanggungan Rp 500 juta pada tanggal 30 Juni 2016 serta pada tanggal 30 Juni 2019 nilai pertanggungan ditambah Rp200 juta. Yang kedua, bahwa berdasarkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi, manajemen perusahaan cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari resiko tersebut. Yang selanjutnya mengenai perjanjian kredit dan jaminan, bahwa setelah dilakukan pengecekan berdasarkan SHGB dengan semua permasalahan yang ada, permasalahan hutang piutang, sudah lunas hal tersebut dibuktikan dengan roya yang ada di bank. Berkas SHGB atas nama PT Langgeng Sentosa tidak ditemukan adanya permasalahan hutang piutang. Yang selanjutnya mengenai perkara-perkara. Perkara-perkara bahwa setelah dilakukan pengecekan di Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Industrial adalah PT Langgeng Sentosa telah tercatat dinyatakan bersengketa pada Pengadilan Hubungan Industrial di wilayah Provinsi Jawa Timur terkait dengan masalah pemutusan hubungan kerja dan pemenuhan hak serikat buruh pada tahun 2020. Pada saat itu terpaksa dilakukan PHK karena sebagian pekerja karena kondisi pandemi COVID-19, bahwa sengketa tersebut akan tetapi sudah berakhir dengan putusan nomor 67 PDT Sus PHI garing 2020 garing PN Surabaya dan segala tuntutan dari serikat buruh telah diselesaikan. Yang selanjutnya sehubungan dengan hasil pemeriksaan segi hukum di PT Langgeng Sentosa atas nama rencana investasi yang dilakukan oleh PT Trisakti Cipta Nusantara tertanggal dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh PT Trisakti Nusantara kepada pemeriksa, maka berdasarkan asumsi-asumsi pemeriksaan tersebut bersama ini kami simpulkan bahwa pendapat hukum sebagai berikut. Nah, dari sini kami tarik kesimpulan bahwa PT Langgeng Sentosa dinyatakan layak dan sesuai dengan persyaratan yang berlaku baik dari segi korporasi, kewajiban pengesahan, pendaftaran, perizinan, harta kekayaan, asuransi, perjanjian kredit, dan jaminan maupun perkara-perkara. Yang selanjutnya bahwa PT Langgeng Sentosa didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan memiliki kekuasaan dan kewenangan secara legal sebagai korporasi untuk menandatangani dan atau melaksanakan kewajiban-kewajiban yang timbul berdasarkan perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PT Langgeng Sentosa bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kami terhadap dokumen perizinan dan persetujuan tidak ditemukan hal-hal yang mencurigakan secara hukum. Berdasarkan kopi dokumen yang kami terima, perizinan tersebut dikeluarkan oleh instansi, departemen atau lembaga yang sah menurut hukum Indonesia. Demikian laporan due diligence yang saya sampaikan. Bila ada pertanyaan, ya mungkin satu pertanyaan yang Bapak tanyakan, apakah ketika di lapangan ada hambatan dan kendala yang ditemui? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan jawab. Sejauh ini selama saya melakukan due diligence terhadap PT Langgeng Sentosa, alhamdulillah tidak ada kendala dan hambatan. PT Langgeng Sentosa sangat kooperatif dan saya akan menjaga kerahasiaan data-data yang terkait dengan PT Langgeng Sentosa yang akan saya berikan kepada Bapak Direktur. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kerjasamanya. Ya, sama-sama. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.